Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku Natama. Masak mudah, murah, dan untung banyak. Hari ini kita akan buat sus kering yang creamy dan kriuk banget. Tapi sebelum videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya, karena dengan begitu kalian gak ketinggalan kalau aku upload video setiap hari. Yuk langsung masuk bahan-bahannya. Yang pertama ini kan kita akan buat bahan isiannya atau bahan krimnya di dalam. Itu ada 2 butir kuning telur, ada tepung maizena, ada 100 ml susu UHT, dan ada vanili. Nah, kenapa kita buat step ini pertama? Karena ini kita mau dinginin ya guys. Lalu yang tentunya ada gula pasir. Nah, pertama-tama kita masukin dulu susunya ke dalam wadah yang kita akan masukin, taruh di atas kompor. Lalu tambahkan vanili. Ini vanilenya kalian bisa pakai vanilla extract atau yang cair seperti ini, yang bubuk juga boleh. Ini kita aduk-aduk aja dan kita panaskan di atas kompor, tidak sampai mendidih tapi dia panas-panas kuku kayak gitu guys. Setelah dia cukup panas, langsung aja kita akan campurkan gulanya. Untuk gulanya ini 60 gram atau kurang lebih 6 sendok makanan. Nah, kalau misalnya kalian mau manis lagi boleh tambahin lagi ya guys. Tapi kalau menurut aku ini takarannya udah cukup. Dan tambahin tepung terigu. Untuk tepung terigu, ini tepung maizena guys. Kita tambahin. Dan 2 butir kuning telur. Seperti ini. Setelah bahan-bahannya sudah masuk ke dalam wadah, nah ini kita tinggal aduk-aduk aja menggunakan whisk sampai kayak gini, sampai dia tercampur dengan rata. Nah, ini pertama-tama ini akan berkumpul, tapi lama-lama dia akan cair sendiri seperti ini guys. Setelah dia cair seperti ini, susu yang sudah kita panaskan tadi kita angkat dan kita akan masukin ke adonan telurnya, tapi sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kalian masukin semuanya, nanti dia akan jadi telur dadar guys. Nah, ini kita aduk pelan-pelan kita tambahin sedikit demi sedikit ya guys. Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya kita tambahin sedikit demi sedikit, jadi ini di suhu telurnya itu udah sama dengan suhu yang ada yang dipanci susunya guys. Jadi dia tidak jadi telur dadar. Jadi itu fungsinya kalau misalnya kita taruh sedikit demi sedikit. Setelah seperti ini kita aduk, lalu kita tinggal pindahkan lagi ke dalam pancinya kembali, karena ini kita mau masak dia sampai dia menggumpal-gumpal atau mengental. Nah, kita aduk-aduk aja, jangan lupa bener diaduk, apinya kecil aja karena kalau kalian tinggal nanti bawahnya bisa gosong. Kita aduk-aduk seperti ini dan langsung aja kita angkat. Aku udah siapin plastik sebelumnya. Nah, kalau misal kalian punya plastik wrap, itu langsung aja taruh mangkok adonannya terus di wrapping gitu. Nggak boleh ada embunnya, jadi ditekan-tekan ke dalam. Karena kalau nggak punya, pakai plastik kayak gini aja itu boleh banget. Ini kita tutup dengan rapat supaya nggak ada embun di atasnya. Kalau misalnya ini ada embunnya, kemungkinan isian dalam susnya itu cepat basi. Nah, ini kita masukin kulkas selama 2 jam. Lalu kita akan buat bahan atasnya atau bahan kriuk-kriuknya. Ada gula pasir, tepung terigu, dan mentega tawar. Nah, ini kita masukin dulu menteganya. Untuk takaran-takarannya aku udah taruh di deskripsi ya guys. Kita masukin gulanya. Kita aduk-aduk aja seperti ini. Ini gampang banget pokoknya caranya. Setelah tercampur dengan rata, baru kita masukin tepungnya sedikit demi sedikit dulu supaya kita ngaduknya lebih gampang. Tuh, seperti ini, gampang banget. Setelah semuanya sudah tercampur, kita siapkan kertas roti kayak gini, atau kalian bisa pakai plastik bening biasa.
Di sini aku pakai kertas roti kayak gini guys. Kita taruh aja di dalamnya kertas roti. Lalu kita akan tutup menggunakan kertas rotinya dan kita akan rolling pin sampai tipis. Nah, kalau untuk aku di sini kira-kira sampai 1 mili atau 1,5 milian tipisnya. Jadi itu kunci dari supaya susnya itu lebih crispy dan kriuk banget guys. Kalian wajib banget cobain ini di rumah. Setelah seperti ini kita akan bekukan di dalam freezer. Lalu untuk bahan kue susnya itu kita punya 2 butir telur dan ada 60 gram gula pasir, ada 70 gram tepung terigu, ada 50 gram mentega tawar. Ini bisa diganti dengan margarin atau butter biar lebih endul. Lalu ada air. Kita masukin dulu airnya ke dalam panci, lalu tambahkan gulanya. Jadi ini basic cara buat kue sus, churros, ini basicnya ya guys. Lalu tambahkan mentega tawarnya seperti ini. Kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata. Kita aduk-aduk. Setelah mendidih kayak gini, kita tambahkan tepung terigunya. Dan kita aduk lagi menggunakan sendok kayak gini sampai tercampur dengan rata. Nah, kira-kira kalau dia sudah tercampur dan kalis kayak gini, dia nggak lengket-lengket banget, dan apinya kita bisa langsung matiin karena kita langsung aja angkat pancinya. Nah, ini udah tentunya sudah dingin, karena kalau belum dingin nanti telurnya matang pas kita tambahin telurnya. Lalu step selanjutnya kita tambahin telur, 2 butir telur ke dalam adonan susnya, dan kita akan mixer sampai dia tercampur jadi halus gitu loh guys. Jadi telur dan ininya jadi tercampur. Kita mixer aja kurang lebih 3 menitan aja. Kalau misalnya kalian mau pakai tangan, pakai whisk tadi itu boleh banget. Tapi kalau lebih gampangnya kita pakai mixer aja supaya nggak terlalu buang-buang tenaga. Dan kita masukin ke plastik segitiga kayak gini ya guys. Sebelumnya aku udah taruh cetakan di bawahnya yang bulat biasa, dan kita langsung aja, karena ini kita mau bikin bulat-bulat gitu, jadi tinggal kita puter-puter seperti biasa kayak gini. Kasih jarak supaya nanti pas saat dia mengembang itu tidak mengganggu perkembangannya guys. Mengganggu perkembangannya macam apa gitu. Maksudnya ya you know lah, kalian ngerti. Tinggal kita susun seperti ini, gampang banget. Setelah seperti itu kita singkirkan dulu. Lalu kita keluarkan adonan yang keduanya tadi, yang kita keluarkan dari freezer. Nah, ini udah beku ya, statusnya ini udah beku banget. Lalu siapkan cangkir yang bulatan gini. Kira-kira bulatnya itu lebih besar dari bulatan yang kita kucurkan di adonan churrosnya. Ini kita bulat-bulatin kayak gini. Kita cetak maksudnya. Lalu kita tinggal ambil menggunakan pisau seperti ini, dan kita tinggal taruh ke atas adonan kue susnya. Nah, ini jangan takut kebesaran karena nanti kue sus di bawahnya itu akan mengembang lebih besar dari adonan atas crispy-nya. Dan ini kita akan panggang kurang lebih 45 menit dengan suhu 180 derajat. Nah, sembari kita menunggu panggangan kue susnya, kita keluarkan adonan yang pertama. Lalu di sini aku punya 80 ml whipped cream cair. Kita mixer aja, jangan sampai kaku, kita mixernya sebentar aja, jadi kayak setengah kaku kayak gini. Lalu kita campur dengan adonan telur yang pertama tadi. Kita mixer aja sampai semuanya tercampur seperti ini. Jadi ini benar-benar dia harus dingin banget. Jadi pas dikucurkan ke dalam susnya itu, jadi benar-benar dia tuh dingin banget, dan rasanya tuh benar-benar kayak es krim atau kayak kue sus kering yang kalau kalian beli di mall-mall itu guys. Langsung aja kita taruh ke plastik segitiga supaya gampang untuk kita
semprotkan ke dalam kue susnya. Nah, ini kita keluarkan kue susnya, ini anti bantet sama sekali. Lihat bulat-bulat sempurna, dan kita ambil. Bawahnya agak sedikit gosong, mungkin karena aku sedikit lama, tapi it's okay, nggak nampak banget. Dan ini rasanya nggak pahit ya guys, aku udah cobain. Kita bolongi aja menggunakan lidi, dan kita semprotkan adonan krimnya. Dan ini dia, kita akan potong dulu. Tuh bagian dalamnya benar-benar creamy banget dan enak banget. Kalian wajib banget cobain ini guys. Dan inilah dia guys, kue sus crispy ala Natama. Sekian dulu videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya video di channel ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.